Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 670 ya. Yang dimana di sini kita melihat sebuah perangkap dari lawan nih, kayaknya si Elder atau yang dari base ya. Yang dimana waktu itu pas di kompetisi mereka timnya tuh dimusnahkan secara tidak sengaja oleh si Jovan. Gara-gara si Jovan melihat atau bertemu atau merasakan si partnernya itu muncul guys. Nah nggak sengaja tuh dia ngebunuh atau ngebantai semuanya, yang pada awalnya sebenarnya sih nggak ada niatan tuh dia buat ngebantai si dari tim lawannya, yaitu dari tim base apa tuh namanya, gue juga lupa. Nah di sini ya sebelumnya emang si Jovan ini sepertinya emang udah mau dibunuh ya, dendam lah ya habis ini si tetuanya sih, dendam eldernya, karena murid-muridnya yang lain pada dibunuh, dibantai semuanya. Makanya dia memakai taktik, yaitu menyandra temennya Jovan yang cewek itu yang dari kerajaan itu guys, ya kan. Nah sebenarnya di sini si Jovan sih udah tahu kalau ini adalah perangkap, tapi karena dia lebih paham ya, apalagi dia kekuatannya udah di atas mereka tuh, dia udah di sebelumnya pas dia di atas yang pas di langit itu, dia tuh udah kayak mengeluarkan sebuah apa namanya kayak segel atau apa dari matanya itu, yang membuat si siapa nih yang udah jadi jiwa lawannya ini masuk kena ilusi atau terperangkap, yang berakhir ya dia nggak bisa apa-apain lagi. Yang disangka di awalnya tuh dia menang ya, dia jadi pemenang karena mampu membuat si Jovan ini masuk ke wilayah kekuatan, kayak masa apa namanya ya, mungkin kayak masa mimpinya atau kekuatan dari si base ini ya. Meskipun pada akhirnya gagal juga ya, karena Jovan udah duluan masang perangkap dia. Nah di sini juga kita ngelihat ya tingkat kekuatan Jovan, ternyata meskipun Jovan rananya itu di bawah si Elder ini, tapi kekuatannya udah di atasnya ya. Berarti ini udah tanda-tanda ya, kalau Jovan bakalan semakin kuat, Jovan rananya semakin turun. Nah gue nggak tahu kenapa, apakah dia udah mulai kayak ngerasain ya, dia udah mulai ngerasain kalau kekuatannya emang rananya terbalik ya, atau mungkin aja kita melihat ya kan, nggak sengaja dan nggak diliatin chapter dimana si Jovan belajar atau tanpa menyadari ya, ternyata dia udah belajar dari si salah satu apa namanya tuh yang di sekte demonik ya kan, meskipun enggak secara formal jadi muridnya dia, tapi seenggaknya kayak apa namanya ya, seenggaknya tanpa disadari Jovan udah ngikutin aliran dari sekte demonik yang si High Venerable sendiri. Nah di sini juga si Jovan ketemu sama salah satu orang terkuat di kompetisi catering ini, yang dimana sepertinya orang ini identitasnya itu sangat penting di dalam kompetisi ini ya. Dia itu salah satu juri atau penjaga, mungkin pengawal lah ya, tetua ya. Yang gua tebak dia ini guru dari si salah satu yang siapa namanya tuh, kayak kakek yang mabuk itu tuh, yang waktu itu di awal ketemu sama Jovan, yang kita tahu kekuatannya itu paling kuat di dunia, di benua saat ini ya, muridnya sih itu. Karena si dia ini tetua ini yang muncul itu sekali jentikan jari aja udah ngemusnahin jiwa dari si base ini guys ya, dengan satu jentikan jari. Dan juga satu hal lagi, dia juga ngasih kayak kode, ngasih tahu kalau Jovan ini bakatnya itu mirip kayak mantan muridnya ya. Siapa lagi kalau bukan mantan muridnya yang itu ya kan, yang dia latih. Dan bisa jadi nanti si Jovan bakalan dijadiin murid atau enggak ya, tapi tahu sendiri Jovan tuh tipe orang belum pernah kayaknya ada yang bisa
jadi gurunya Jongvan untuk saat ini. Ya, untuk saat ini kalau kita lihat di awal juga, gue lihat di chapter awal juga dia kayak belajar sendiri ya, meskipun dia kadang dibantu oleh temennya, oleh partnernya, kawannya, ketemu ya kayak si Psych Venerable yang ada di sektor demonik. Itu juga menurut gue dia nganggapnya juga mungkin bukan hanya dia nggak nganggap guru-guru banget itu, maksudnya ya udah partner aja ya kan. Tapi kita nggak tahu ke depannya dia, karena hubungan dia sama kakek-kakek tua itu sangat baik serta ngajarin Dao ya, yang dimana sebelum dia rekarnasi dia juga nggak terlalu mendalami Dao ya, bisa jadi bakalan jadi guru si Jongvan. Nah, ini gue ngeliat Jongvan ini ya di pertarungan kali ini udah menjadi pusat perhatian ya, meskipun di kalangan dia ini termasuk di kalangan kompetisi paling bawah, jadi nggak ada yang mau ngelihat atau mungkin orang nganggap pertarungan biasa nih ya kan. Nah tapi kalau sekte tetua aja baru muncul di sini, berarti ya bukan hanya si murid-murid terkuat ya, apalagi bukan partner si lawan abadinya itu ya. Nah kayaknya di sini bakalan ada gebrakan baru di kompetisi berikutnya ya, berarti ada tahap-tahapan nih guys ya. Gue nggak tahu karena belum dijelasin tahapan pertarungannya, berarti ada kayak sekte kelas bawah nanti jadi juara berapa, apakah nanti di timnya Jongvan itu ya, ketika Jongvan jadi juara pertama bakal dilawan lagi sama sama tim catering kompetisi yang juga juara. Jadi itu kayak ada papan peringkat kenaikan level ya kan. Nah jadi gue nggak tahu dibagi berapa wilayah untuk diadain kompetisi pertarungan ini, entah itu 3, 4, 5, karena gue ngelihat waktu di chapter berapa tuh masih ada lawan-lawannya yang kuat ya, bukan hanya mata naganya ya, mata naga dari si lawannya itu ya, lawan rival abadinya. Tapi ada lagi tuh sisa 3 apa 4 ya waktu itu, meskipun nggak diliatin kayak mukanya, wajahnya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Di sini kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX, UI, serta desain grafis ya, kalian bisa cek di playlist YouTube gue, di situ udah ada semua, atau bisa DM IG gue yang mau tanya, dan gue juga di sini ngajarin gimana cara menghasilkan uang dari skill ini, dan kalian bisa pakai skill ini untuk ngelamar kerja atau kerja freelance. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.